Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkannya di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, agar kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kau berbakti." Sudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, masa Prapaskah memberikan kesadaran kepada kita untuk mengusahakan pertobatan. Pastinya senantiasa ketika kita mengusahakan pertobatan ada saja godaan-godaan yang membuat kita jatuh, lemah, lalu kita berdosa. Ibaratnya perang antara kehendak yang menggoda kita untuk berdosa dan juga kehendak roh yang baik yang menuntun kita ini untuk menghindari dosa. Akan godaan mau untuk jujur atau tidak jujur, mau nyontek saat ujian atau mengerjakan sendiri, mau korupsi atau tidak korupsi, mau mengampuni atau mau keras hati untuk tidak mau mengampuni. Macam-macam godaan seperti itu, dan juga ada perang antara katakanlah manusia, kehendak manusia dengan godaan dari iblis yang mau menjatuhkan manusia ke dalam dosa dan kemudian menjauhkan manusia dari Tuhan yang mereka imani. Saudari, saudara, anak-anak terkasih, kaitan dengan dosa, kita bersama-sama akan merenungkan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dari awal dikatakan demikian, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Siapakah dosa yang masuk ke dalam dunia lantaran satu orang itu? Kalau dari kitab Kejadian bacaan pertama tadi, ada manusia namanya Adam dan juga ada manusia namanya Hawa. Lalu maut menjalar kepada semua orang
karena semua orang telah berbuat dosa. Karena ada dosa itu kemudian maut menjalar ke semua orang. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Meski demikian, dari zaman Adam sampai zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Adam menjadi gambaran Dia yang akan datang. Siapa Dia yang akan datang? Ada yang tahu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Adam baru. Beda dengan Adam yang lama, yang berdosa, Kristus tidak pernah berdosa. Kemudian disebutkan dalam bacaan tadi juga, karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, karena pelanggaran Adam itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah yang dilimpahkan kepada semua orang melalui Kristus jauh lebih besar daripada pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Maka kita tidak perlu kemudian merasa kecil hati melihat dosa-dosa, karena kasih Allah itu lebih besar daripada hal itu. Dan Allah mampu menghapuskan dosa-dosa kita asal kita mau datang kepadanya, mohon ampun dan juga bertobat. Kasih karunia Allah disebutkan lagi. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Pelanggaran dari Adam telah mengakibatkan hukuman, sedangkan kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Banyak dosa terjadi di dunia, akan tetapi karena ada kasih karunia, pelanggaran atau dosa itu dapat dihapuskan. Kasih karunia datang dari mana? Kasih karunia datang dari Allah, dari Yesus Kristus sendiri. Masih banyak dosa, tetapi Yesus Kristus menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, dosa dari Adam kemudian maut berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa hanya Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia kita yang mampu melenyapkan segala dosa. Sebab itu, oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu pelanggaran dari Adam, semua orang dihukum, tetapi satu perbuatan kebenaran dari Kristus, semua orang mendapatkan kehidupan. Jadi seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Adam tidak taat kepada kehendak Allah, lalu semua orang berdosa, mendapat warisan dosa. Akan tetapi dengan ketaatan satu orang, siapa itu? Kristus, semua orang menjadi orang benar. Itulah beraganya bahwasanya Kristus taat kepada kehendak Allah, mau wafat di kayu salib dan melaksanakan yang Allah katakan kepadanya, maka ada pembenaran atau ada keselamatan yang kita terima dari Allah yang marahim, yaitu melalui Yesus Kristus. Ketaatan Kristus itu nampak tadi dalam Injil yang kita dengar, yaitu ketika Yesus dicoba iblis supaya mengikuti kehendak dari iblis. Tetapi Yesus ini taat kepada Allah, tidak mau ikut godaan dari iblis, dan dia juga menjawab godaan dari iblis itu dengan sabda Tuhan sendiri.
Ketika dia diminta mengubah batu menjadi roti, Kristus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kutipan dari kitab Ulangan. Maka Kristus itu juga tahu sabda Tuhan. Ketika ada godaan datang kepadanya, dia menjawab godaan itu dengan sabda Tuhan, maka godaan itu lewat. Nah, selama Kristus di padang gurun selama 40 hari, artinya 40 hari itu bahwasanya ia itu berpuasa. Bukan 40 hari dicobai iblis. 40 hari berpuasa. Lalu dicobai iblis adalah ketika sudah habis 40 hari dia lapar, baru iblis datang. Karena ketika lapar, ya mungkin secara fisik lemah, secara psikologis, secara batin lemah, hingga godaan itu datang dan membuat orang mungkin mudah jatuh. Tetapi Kristus ini berbeda. Dia adalah manusia tetapi juga sungguh Allah, taat kepada kehendak Allah, sehingga dia mampu menolak godaan-godaan serta cobaan dari iblis yang membuat Kristus itu jatuh. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu sadar godaan-godaan senantiasa ada di sekitar kita dan kita perlu mohon karunia Roh Kudus agar Roh Kudus membentengi kita dari godaan-godaan sehingga kita mampu untuk melepaskan diri dari dosa-dosa. Juga sembari kita berusaha keras dari dalam diri kita sendiri untuk melawan godaan-godaan itu. Jadi ada dua tindakan yang perlu dilakukan. Dari dalam diri kita sendiri kita berusaha sekuat tenaga. Kiranya kita minta bimbingan Roh Kudus agar Roh Kudus membantu kita mengatasi kelemahan dan dosa-dosa kita. Kristus mampu mengatasi godaan iblis karena Roh Kudus ada bersamanya. Maka dia lepas dari godaan dan juga dosa-dosa. Kita ingat juga doa Bapa kami ya. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Seperti itu, minta Tuhan membebaskan kita dari segala yang jahat, dari godaan-godaan, supaya semuanya menyingkir, dan kita pun kemudian mampu lepas dari dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudari, untuk lebih menghayati ya, sabda Tuhan hari ini di Minggu Prapaskah yang masih pertama ini, masih awal ini, dan moga-moga ke hari-hari berikutnya yang masih tersisa sekitar 37 hari ke depan, 40 hari, kita juga mampu menahan godaan-godaan kita, agar kita tetap bertekun hidup seturut dengan kehendak sabda Allah, mampu melepaskan dari dosa-dosa. Maka mari kita hayati Injil Matius ini dengan lagu, ya, lagu dari puji syukur, minta bantuan dari KUR yang sudah menyanyikan pasti nanti. Lagu Yesus berpuasa. Di syukur nomor berapa itu dinyanyikan 3 bait ya. Mari kita nyanyi bersama. Kalau ada teks di layar, tim untuk menampilkannya.